lagi di ibadah hari ini lewat online. Nah adik-adik, hari ini matahari sangat bersinar terang. Kita juga bisa bangun pagi, bisa beribadah pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dari tidur malam kita sampai hari ini. Sebelumnya kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Tadi kita udah memuji Tuhan, memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru, matahari yang bersinar cerah. Sebelumnya kakak mau buka ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, tapi kakak mau ajak kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah diberkati dari tidur malam kami hingga kami bisa bangun di hari ini. Kita bisa beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami juga yang akan bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dan duduk diam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita kan udah berapa ya? Kita udah hampir 5 bulan nih di rumah aja. Tuhan Yesus itu sangat baik loh adik-adik. Walaupun kita di rumah aja, kita masih diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi kecanggihan teknologi sehingga kita bisa bertemu dan beribadah sekolah minggu online hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Walaupun kita di keadaan seperti ini, kita masih bisa diberi kecanggihan teknologi yang sekarang kita pakai nih ya adik-adik. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat pujian Tuhan itu baik. Yuk. Sebelum kita berangkat cerita lagi, kita akan mengangkat pujian lagi sambil bangkit berdiri deh. Kita mau bernyanyi, Yesus sayang padaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Yuk, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, atas penyertaan-Mu untuk ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Ivan mau tanya dulu nih. Siapa di antara adik-adik yang pernah ngalamin kesulitan? Ada? Nah, kalau ada, kesulitan dalam hal apa adik-adik?
Dalam hal sekolah kah? Dalam hal PR-PR, tugas-tugas di sekolah. Kak, kok sejak sekolah dari rumah, kok tugas-tugasnya tambah banyak ya? Kok tambah sulit ya, Kak, tugas-tugasnya? Itu ada? Atau kesulitan waktu dulu adik-adik menyesuaikan ke sekolah yang baru atau ke kelas yang baru. Jadi adik-adik kesulitan karena, Kak, kok gurunya beda ya sama sekolah yang lama? Kak, kok gurunya beda ya sama kelas yang sebelumnya? Yang sekarang kok lebih galak, Kak, lebih suka marah. Ada yang mengalami seperti itu, kesulitan dalam menyesuaikan di sekolah atau di kelas yang baru. Atau mungkin kesulitan dalam hal dengan teman-teman adik-adik sendiri. Jadi di sekolah sering ada teman yang jahatin adik-adik, sering ada teman yang ngebully adik-adik. Ada seperti itu? Ada yang ngalamin kesulitan seperti itu? Atau kesulitan dalam hal apapun juga? Ada yang ngalamin? Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah ngalamin kesulitan, di Alkitab, bangsa Israel atau orang-orang Israel juga pernah mengalami hal yang sama, adik-adik. Mereka juga pernah mengalami kesulitan. Tapi kesulitannya bukan dalam hal tugas-tugas, bukan juga dalam hal sekolah, bukan dengan guru, bukan dengan teman, adik-adik. Tapi kesulitan mereka adalah karena adanya pemimpin mereka yang baru, adik-adik. Karena mereka ditindas oleh pemimpin mereka yang baru. Nah, untuk mengetahui kisahnya, yuk kita sama-sama buka Alkitab dari Keluaran pasal 1, ayat 1, sampai Keluaran pasal 2, ayat 10. Agak panjang, adik-adik. Tapi mari kita baca sama-sama. Yuk, adik-adik juga siapin Alkitabnya. Buka Alkitabnya di Keluaran 1, ayat 1, sampai Keluaran 2, ayat 10. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Sudah? Nah, sekarang kita mau bacanya gantian ya, adik-adik. Kak Ivan baca ayat yang ganjil. Jadi ayat 1, ayat 3, ayat 5, dan seterusnya. Nah, adik-adik baca ayat yang genap. Jadi ayat 2, ayat 4, ayat 6, dan seterusnya. Jelas ya? Yuk, kita mulai sama-sama ya. Keluaran pasal 1, ayat 1, sampai Keluaran pasal 2, ayat 10. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Adik-adik. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Ayat 4. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yakub, Yusuf telah ada di Mesir. Ayat 6. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat 8, adik-adik. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 12. Lalu, dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. 14.
Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, ayat 16 adik-adik. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 18. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ayat 20. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ayat 22. Kita lanjut Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ya adik-adik. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ayat 2. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah keberau di tepi sungai Nil. Ayat 4. Maka, datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah keberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 6 adik-adik. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ayat 8. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat 10. Amin. Untuk lebih memahami cerita kita pada hari ini adik-adik, yuk kita sama-sama saksikan ilustrasi berikut ini. Nah adik-adik, ada yang tahu gambar ini? Kira-kira kalau dari gambar ini, dia siapa ya? Rambut putih, jenggot putih, dan sedang terbaring. Ada yang tahu siapa? Ya, dia ini adalah Yusuf adik-adik. Jadi, Yusuf saat itu dia sudah tua. Dilihat dari rambutnya yang sudah putih dan jenggotnya yang juga sudah putih. Nah, karena sudah usia tua, pada akhirnya Yusuf pun meninggal. Lalu, setelah Yusuf meninggal, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Setelah Yusuf mati, bangsa Israel pun harus hidup di bawah kepemimpinan bangsa Mesir adik-adik. Ini adalah gambar dari orang-orang Israel yang sedang menunggu pemimpin mereka yang baru, yakni Firaun yang baru. Dan jumlah orang Israel saat itu
makin bertambah banyak adik-adik. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali orang-orang dari Israel. Nah, kalau ini adalah gambar dari pemimpin Mesir yang baru, yakni Raja Firaun yang baru. Sayangnya, Raja Firaun yang baru ini tidak mengenal Yusuf sama sekali adik-adik. Jadi, mereka tidak peduli lagi dengan bangsa Israel. Dan Raja Firaun ini, ketika melihat jumlah orang Israel semakin bertambah banyak, dia jadi merenung. Dia jadi khawatir dan takut adik-adik. Karena kalau bangsa Israel jumlahnya semakin bertambah banyak, dia takut orang-orang Israel nantinya akan menggulingkan dia. Jadi orang Israel yang nantinya akan justru memimpin orang-orang Mesir. Karena jumlah mereka yang banyak. Nah, Firaun yang baru ini takut akan hal itu adik-adik. Lalu, Firaun yang baru ini pun dia memikirkan cara untuk supaya jumlah penduduk Israel ini nggak makin banyak lagi adik-adik. Gimana caranya untuk mengurangi jumlah penduduk Israel? Kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau dari bacaan tadi, apa aja yang diperbuat oleh Raja Firaun yang baru ini? Ya, yang pertama, dia menempatkan pengawas rodi untuk mengawasi kerja semua orang Israel. Jadi dia menyuruh orang-orang bawahannya, menyuruh orang-orang Mesir untuk menambah beban pekerjaan orang-orang Israel. Jadi orang Israel yang tadinya sudah diperbudak, sekarang ditambah lagi adik-adik, disuruh bekerja rodi. Jadi kalau adik-adik tahu kerja rodi itu, mereka dipaksa untuk bekerja, tapi nggak dibayar sama sekali adik-adik. Nggak diberi uang, nggak diberi imbalan, nggak diberi upah sama sekali. Jadi hanya dipaksa untuk bekerja. Nah, Firaun ini memerintahkan untuk menempatkan pengawas rodi untuk mengawasi kerja rodi dari orang Israel. Dengan begini diharapkan jumlah mereka bisa berkurang karena semakin banyak orang Israel yang mati akibat kelaparan, akibat sakit, dan lain sebagainya. Kalau adik-adik lihat, gambar orang yang sedang tertunduk itu, itulah gambaran orang Israel zaman dahulu adik-adik waktu itu. Dan orang yang berdiri sambil memegang pecut itu adalah orang Mesir yang ditempatkan menjadi pengawas rodi tadi. Jadi bayangkan adik-adik, gimana mereka sudah harus disuruh bekerja, dipaksa bekerja tanpa upah, tapi masih harus disiksa juga adik-adik. Itu dilihat ada gambar cambuk adik-adik. Jadi mereka sambil bekerja, mereka sambil dicambuki adik-adik. Bayangkan gimana nggak enaknya, gimana sulitnya mereka untuk bertahan hidup saat itu. Nggak cuma dicambukin adik-adik, orang Israel juga dipaksa untuk bekerja membawa beban-beban yang berat adik-adik untuk membantu pembangunan di Mesir. Jadi kesannya seperti kuli, tapi kalau kuli kan masih dibayar, dikasih makan. Mereka ini enggak adik-adik. Jadi sudah suruh dipaksa kerja, ditambah disiksa, dan juga gak dikasih makan, gak dikasih bayaran lagi. Bayangkan adik-adik, bagaimana sulitnya hidup bagi orang Israel di zaman itu. Tapi menurut adik-adik coba, kalau dari bacaan kita tadi, apakah rencana Firaun untuk mengurangi jumlah bangsa orang Israel ini berhasil? Apakah jumlah orang Israel dengan disuruh kerja rodi, disiksa, jumlah orang Israel semakin berkurang? Enggak adik-adik. Jumlah mereka justru semakin bertambah banyak. Karena Tuhan memberkati dan menyertai orang-orang Israel. Jadi semakin ditindas, semakin mereka disiksa, jumlah mereka justru semakin bertambah banyak adik-adik. Nah, mengetahui kalau rencana pertamanya ini gagal adik-adik, Raja Firaun yang baru ini pun dia langsung memikirkan cara lain untuk mengurangi jumlah orang Israel. Nah, ada yang tahu cara kedua yang dipikirkan oleh Raja Firaun yang baru ini apa?
Coba kalau dari bacaan tadi, apa kira-kira rencana kedua dari Firaun yang baru ini? Iya, dia memerintahkan bidan-bidan di Mesir yang biasa menolong orang Israel untuk melahirkan. Adik-adik tahu kan bidan? Siapa yang di sini pernah lihat atau tahu tentang bidan? Nah, siapa di antara adik-adik yang dulu waktu lahir, waktu bayi, itu yang nolong bidan adik-adik? Siapa? Nah, bisa coba ditanya ke mamanya. Dulu siapa? Mah, dulu aku lahir ditolong oleh bidan atau oleh dokter. Nah, bidan ini salah satu pekerjaannya adalah untuk menolong orang melahirkan. Nah, Raja Firaun ini menyuruh bidan-bidan ini, diantaranya adalah yang namanya Sifra dan Puah. Mereka ini diperintahkan oleh Raja Firaun untuk membunuh adik-adik. Jadi harusnya mereka kan menolong melahirkan. Nah, tapi mereka diperintahkan kalau bayi orang Israel yang mereka bantu lahirkan ini ternyata jenis kelaminnya laki-laki, mereka diperintahkan untuk langsung membunuhnya. Jadi supaya bayi-bayi yang laki-laki ini tidak ada yang bertahan hidup adik-adik. Itu perintah Raja Firaun untuk seluruh bidan termasuk Sifra dan Puah ini. Tapi apa yang dilakukan Sifra dan Puah adik-adik? Apakah mereka menuruti perintah Raja Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Israel yang mereka bantu lahirkan? Enggak adik-adik. Jadi ternyata Sifra dan Puah ini juga dipakai Allah, dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang Israel. Jadi dilihat di gambar ini, mereka kan harusnya membunuh ya, diperintahkan untuk membunuh bayi laki-laki. Tapi mereka membiarkan adik-adik, mereka membiarkan bayi laki-laki dari orang Israel yang mereka bantu lahirkan untuk bisa tetap hidup. Jadi mereka nggak menjalankan perintah Firaun sama sekali. Karena Sifra dan Puah ini dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang Israel. Akibatnya, Sifra dan Puah ini dipanggil oleh Firaun yang baru ini. Dia bertanya, kenapa kalian gak melaksanakan perintahku? Kenapa kalian gak membunuh bayi laki-laki dari orang Israel? Raja Firaun marah adik-adik, bertanya kepada Sifra dan Puah. Tapi apa yang dijawab oleh Sifra dan Puah? Mereka menjawab bahwa ternyata orang-orang Israel ini, ibu-ibu dari orang Israel ini kuat-kuat adik-adik. Jadi mereka bisa bertahan dan bisa melahirkan bayi laki-laki. Jadi Sifra dan Puah ini mencari alasan supaya bayi-bayi dari orang Israel ini, bayi laki-laki, bisa tetap selamat dan tidak jadi dibunuh oleh Firaun. Setelah 2 kali gagal adik-adik, Firaun pun memikirkan cara lain adik-adik yang lebih efektif untuk mengurangi, untuk membunuh jumlah orang-orang Israel supaya mereka nggak makin bertambah banyak lagi. Yang pertama kan tadi Firaun mencoba untuk menyiksa, untuk memaksa orang Israel bekerja rodi, tapi gagal. Makin disiksa makin tambah banyak. Yang kedua, Firaun mencoba memerintahkan bidan-bidan termasuk Sifra dan Puah untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Tapi gagal juga karena Sifra dan Puah justru tetap membiarkan bayi-bayi laki-laki itu hidup. Jadi yang ketiga, Firaun ini caranya untuk mengurangi orang Israel adalah yang dia memerintahkan untuk semua bayi laki-laki dari orang Israel untuk dibuang ke sungai adik-adik. Dibuang ke sungai Nil. Jadi dia juga memerintahkan para pengawalnya, para penjaganya, para prajurit di Mesir untuk ngecek ke rumah-rumah. Apakah ada nggak bayi laki-laki? Kalau ada, harus langsung dibuang ke sungai Nil. Supaya kalau dibuang ke sungai, bayi laki-laki itu akan mati.
Jadi akibatnya kalau nggak ada bayi-bayi laki-laki, nggak ada keturunan baru di antara orang Israel, apa akibatnya? Nah, diharapkan jumlah orang Israel semakin berkurang. Ini adalah cara yang dipikirkan oleh Raja Firaun yang baru. Di antara bayi laki-laki itu ada yang namanya, kalau dari bacaan kita tadi, ada Musa, adik-adik. Musa ini dia juga dilahirkan di antara orang Israel. Jadi semestinya dia dibuang ke sungai. Dia harusnya mati. Tapi apa yang dilakukan? Apa caranya untuk menolong? Jadi Musa ini, kalau adik-adik baca dan ingat tadi, Musa ini oleh kakaknya, dia dimasukkan ke semacam keranjang, kemudian ditutup dan dihanyutkan di sungai Nil. Jadi supaya nggak langsung mati adik-adik, tapi bisa tetap hidup. Dan singkat cerita, akhirnya bayi Musa ini yang di sungai Nil, ditaruh di sungai Nil, akhirnya ditemukan oleh putri Firaun, oleh dayang-dayang putri Firaun, dan akhirnya diangkat menjadi anak oleh putri Firaun itu sendiri. Jadi kalau dilihat, berhasilkah rencana Raja Firaun yang baru ini untuk mengurangi jumlah orang Israel? Gagal lagi adik-adik. Iya betul. Jadi 3 rencana Raja Firaun untuk mengurangi jumlah orang Israel ini semuanya gagal adik-adik. Cara kerja Rodi, cara menyuruh bidan untuk membunuh bayi laki-laki, kemudian cara untuk menyuruh orang-orang Israel membuang bayi laki-laki ke sungai, semuanya gagal adik-adik. Gak ada yang berhasil. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan untuk orang-orang Israel adik-adik. Jadi Tuhan tetap menolong dan menyertai orang Israel sehingga mereka bisa tetap hidup dan tetap semakin bertambah banyak jumlahnya di Mesir. Nah adik-adik, dari cerita yang kita sudah baca dan kita sudah saksikan tadi, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita petik di balik kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel? Apa kira-kira? Yang pertama, kita sama-sama belajar adik-adik bahwa di tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah masalah yang kita hadapi, Tuhan itu pasti dan akan selalu menolong kita. Dan Tuhan juga sudah menyiapkan berkat adik-adik di balik setiap kesulitan, di balik setiap masalah yang kita hadapi. Tadi di kisah tadi yang kita baca, orang Israel kan ditindas adik-adik, disuruh kerja Rodi, padahal nggak dikasih makan, nggak digaji. Harusnya menurut pemikiran kita, menurut logika kita, harusnya mereka bisa bertambah banyak atau justru malah banyak yang mati adik-adik? Iya, banyak yang mati harusnya adik-adik, menurut pemikiran kita. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel semakin ditindas, semakin disiksa, semakin bertambah banyak. Itu semua karena ada pertolongan Tuhan adik-adik, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Kak Ivan juga dulu waktu semasa kuliah sempat pernah mengalami masalah juga adik-adik, pernah mengalami kesulitan. Kak Ivan pernah berantem dengan sahabat Kak Ivan dan akhirnya sempat berpisah dengan sahabat itu. Tapi akhirnya waktu itu berjalan, Kak Ivan menyadari bahwa Kak Ivan jadi belajar untuk lebih nggak egois, untuk lebih peduli terhadap orang lain, dan untuk lebih nggak mau menang sendiri adik-adik. Jadi Kak Ivan banyak belajar dari kejadian itu, dan sekarang hubungan Kak Ivan dengan sahabat itu justru baik adik-adik. Jadi di balik setiap permasalahan, di balik setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong dan ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang kedua, kita juga sama-sama belajar adik-adik bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang-orang yang bahkan nggak pernah kita duga sebelumnya adik-adik untuk menolong kita.
Contohnya tadi, Sifra dan Pua itu bidan-bidan Mesir. Logikanya harusnya mereka kan tunduk dengan Firaun untuk membunuh bayi-bayi orang Israel. Harusnya mereka membela orang Mesir dong. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memakai mereka untuk justru menolong orang-orang Israel, sehingga bayi laki-laki orang Israel bisa tetap hidup. Jadi kita harus yakin adik-adik bahwa Tuhan bisa pakai siapapun adik-adik. Tuhan bisa pakai bahkan orang-orang yang sering ngebully adik-adik di sekolah, orang yang adik-adik nggak pernah ajak bicara, atau orang-orang yang pernah berantem sama adik-adik. Itu bisa Tuhan pakai adik-adik untuk menolong adik-adik, untuk membantu adik-adik keluar dari kesulitan yang adik-adik alami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga sama-sama belajar bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, untuk membantu kita. Di kisah tadi, kita lihat bahwa Musa bisa selamat karena siapa? Karena ibunya, karena kakaknya itu memasukkan Musa di tadi peti pandan seperti keranjang gitu, terus dihanyutkan di Sungai Nil. Jadi Musa tetap bisa hidup melalui bantuan oleh kakaknya. Dan kakaknya juga yang bicara ke putri Firaun untuk ibunya tetap bisa menyusui Musa. Jadi Musa tetap bisa bertahan hidup. Jadi Tuhan bisa pakai adik-adik, orang-orang di sekitar adik-adik, orang terdekat adik-adik. Tuhan bisa pakai papa adik-adik, mama adik-adik, atau sahabat adik-adik. Semua Tuhan bisa pakai untuk menolong adik-adik. Jadi, setelah kita mengetahui 3 hal ini, setelah kita mengetahui cerita bangsa Israel, adik-adik masih mau menyerah ketika menghadapi kesulitan? Tentu tidak, bukan? Karena kita harus yakin adik-adik, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap masalah yang adik-adik hadapi, Tuhan pasti akan menolong adik-adik melalui siapapun, melalui cara apapun. Tuhan juga sudah menyiapkan berkat di balik semua itu. Jadi jangan sampai kita menyerah, kita tetap harus maju, jangan putus asa, dan jangan sampai kita kehilangan harapan. Tapi kita tetap harus maju, berharap kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, adik-adik. Jelas? Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk kita juga bisa menjadi berkat, kita juga bisa menjadi penolong, kita juga bisa menjadi penyemangat untuk orang-orang di sekitar kita yang sedang mungkin menghadapi kesulitan atau mungkin menghadapi masalah. Nah, kita mau mulai dari papa mama kita, adik-adik. Jadi aktivitas kita akan sama-sama buat seperti ini, adik-adik. Ya, Kak Ivon punya contohnya banyak nih. Nah, seperti ini. Nah, ada tulisannya. Jadi, bisa dari kertas lipat, atau karton, atau apapun yang ada di rumah adik-adik. Nanti adik-adik potong. Potong, terserah mau dibentuk love, atau dibentuk segitiga, atau dibentuk persegi, atau bentuk bunga, terserah adik-adik. Bentuk salib juga boleh. Adik-adik potong, adik-adik bentuk, terus boleh adik-adik hias juga. Misalnya adik-adik punya kertas kado atau kertas lipat warna-warni, terus adik-adik potong, terus adik-adik tempel, misalnya seperti ini nih, dibentuk love. Atau misalnya ada apa, terus dipotong, ada yang bentuk bunga seperti ini, atau ada yang tulisan seperti ini. Nah, nanti setelah dihias, bisa dibaliknya, atau di kertas itu juga bisa adik-adik tulis, misalnya untuk papa dan mama, ya, untuk papa dan mama. Terima kasih papa, terima kasih mama untuk kasih, untuk perhatian yang diberikan kepada siapa nama adik-adik. Misalnya, terima kasih papa, terima kasih mama untuk kasih dan perhatian yang diberikan untuk Ivan selama ini. Nah, tetap semangat papa, tetap semangat mama dalam melayani Tuhan. Seperti itu. Bisa diberi tulisan seperti itu adik-adik, tulisan penyemangat. Apapun kata-kata penyemangat yang adik-adik mau berikan untuk papa dan mama adik-adik. Ya, jelas ya, jadi bisa pakai karton, bisa pakai kertas buffalo, kertas lipat, atau apapun.
Terus adik-adik potong bentuk terserah, kemudian dihias. Nah, nanti bisa dibaliknya atau dikasih tulisan terima kasih dan tulisan penyemangat untuk papa dan mama adik-adik. Seperti itu. Nah, selain melalui ini, adik-adik juga bisa ngomong langsung. Nanti setelah ibadah ini adik-adik bisa ngomong ke papa, ke mama adik-adik, "Pak, Mah, makasih ya karena selama ini udah perhatian sama aku, udah sayang sama aku. Tetap semangat ya, Pak, Mas." Seperti itu. Bisa seperti itu ya. Nah, selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, yuk kita sama-sama akhiri ibadah kita ini dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, untuk kami boleh tetap semangat, untuk kami boleh tidak menyerah, tidak putus asa, dan tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau ketika kami menghadapi kesulitan. Dan kami juga belajar bahwa Engkau bisa memakai siapapun, orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang tidak terduga untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau berkati setiap kami, sehingga kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga boleh menjalani kehidupan, aktivitas kami selanjutnya hanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kakak mau kasih tahu, kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang akan nanti kita akan kumpulkan saat kita sudah bergereja lagi bersama. Adik-adik simpan dulu ya, minta tolong mama atau papanya ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastikan Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastikan Yesus jadi milikmu. Kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman ya Tuhan, dan sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mengakhiri ibadah ya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memimpin juga persembahan ini supaya menjadi persembahan yang berguna untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, walaupun di keadaan susah atau senang, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Nah, adik-adik kakak mau ajak kita bernyanyi terima kasih 1000 sambil bangkit berdiri. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderang, terima kasih. Terima
kita mau menutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Kakak yang akan mimpin ya adik-adik. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Di ibadah pada pagi hari ini kami sudah beribadah dengan baik ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong kami yang akan beribadah lagi di minggu yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga berkati kami. Setiap kami ya Tuhan diberikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa